tahu nggak? Kalau 42% jenis ikan hias di dunia itu ada di Indonesia loh. Makanya Indonesia punya potensi yang besar banget untuk ekspor ikan hias. Di video kali ini saya akan membahas perizinan apa saja yang kalian butuhkan, bagaimana cara memilih ikan hias dan proses ekspornya, serta contoh peraturan ekspor ikan hias di beberapa negara tujuan. Oke, kita mulai dari ngomongin soal perizinan ya. Sebagai eksportir, secara umum kalian perlu terdaftar sebagai badan usaha atau hukum dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas atau koperasi. Kemudian kalian juga perlu punya NIK alias nomor identitas kepabean dari Ditjen Bea Cukai. Kemudian kalian perlu punya NPWP alias nomor pokok wajib pajak dari kantor pelayanan pajak dan punya nomor induk berusaha atau NIB yang menjadi pengganti surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Untuk NPWP dan NIB ini bisa daftar online ya. Sementara spesifik sebagai eksportir ikan hias, Anda perlu punya surat izin usaha perikanan dari Dinas Perikanan setempat, dan juga sertifikat CITES dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kalau kalian masih coba-coba, belum punya PT dan juga belum siap mengurus perizinan, kalian bisa menyewa jasa undername. Jasa undername itu intinya adalah perusahaan yang meminjamkan atau menyewakan izin ekspor impor. Jadi mereka bisa bantu ekspor atas nama Anda, tapi ya kalian harus membayar atas jasa mereka. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang jasa undername ini, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Oke, sekarang mari kita bahas gimana caranya memilih ikan hias dan juga proses ekspornya. Ikan hias di Indonesia itu intinya ada dua jenis. Yang pertama, jenis ikan hias air tawar, dan yang kedua adalah jenis ikan hias air laut. Untuk ikan hias air tawar ini memang lebih banyak dibudidayakan di Indonesia karena relatif lebih mudah perawatannya dan bisa dilakukan dalam skala kecil. Kalau teman-teman sendiri nggak mau miara ikan, sebenarnya kalian bisa bekerja sama dengan peternak ikan hias. Jadi begitu ada buyer, kalian bekerja sama dengan mereka kemudian bagi keuntungan lah istilahnya. Wilayah yang banyak memproduksi ikan hias itu biasanya di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten, dan juga Yogyakarta. Tapi sebelum mulai mencari buyer, kalian harus tahu dulu nih, ikan apa sih yang dilarang untuk ekspor dari Indonesia daripada kena masalah hukum. Contohnya, ikan hias yang dilarang untuk ekspor adalah ikan arwana di bawah 10 cm, benih ikan botia hidup dengan panjang di bawah 2,5 cm atau di atas 15 cm. Kenapa yang di atas 15 cm ini juga nggak boleh? Karena dikhawatirkan akan jadi indukan. Kemudian udang windu, udang jerbung, dan udang kurma ebi di atas 17 cm dengan berat tubuh di atas 70 gram juga dilarang ekspor. Sedangkan jenis udang galah sama sekali tidak boleh diekspor terlepas dari ukurannya. Kalian juga harus cek apakah ikan yang kalian mau ekspor itu termasuk satwa yang dilindungi di websitenya CITES. CITES ini adalah kependekan dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Tinggal masuk aja ke websitenya, kemudian cek di sana. Silakan linknya Mimin taruh di deskripsi ya. Saat mau memilih jenis ikan hias yang akan diekspor, coba cari tahu negara mana yang paling banyak membeli jenis ikan hias tersebut. Abis gitu, Anda bisa mencoba mencari buyer. Silakan klik link di deskripsi, karena saya sudah membuat beberapa video terpisah tentang cara mencari buyer. Sedangkan untuk cara pengiriman, biasanya ikan hias ini dikirim lewat jalur udara ya, supaya perjalanannya lebih singkat. Soalnya kalau naik kapal laut itu bisa berminggu-minggu bahkan lebih dari 1 bulan tergantung kemana. Sebelum ikan hias siap diekspor, pastikan ikan tersebut dalam keadaan sehat dan siap dikemas. Kurangi pemberian makanan sehari sebelum pengiriman untuk menghindari masalah pencernaan, tapi berikan makanan yang cukup untuk di jalan. Ikan hias juga perlu diisolasi minimal selama 10 jam sebelum pengiriman untuk menghindari stres. Packagingnya juga harus dipikirin banget ya untuk mengurangi kemungkinan ikannya sakit atau mati di jalan. Misalnya aja kalian bisa pakai kantong plastik berisi air dan oksigen dan pakai penyangga untuk menghindari benturan. Pastikan juga suhu airnya
sesuai dengan suhu udara saat pengiriman untuk menghindari perubahan suhu yang drastis. Karena ikan hias ini komoditas yang unik, sebaiknya kalian memilih jasa pengiriman yang memang punya pengalaman dalam ekspedisi ikan hias dan punya reputasi yang baik. Gunakan asuransi pengiriman untuk mengurangi kerugian finansial jika terjadi kerusakan atau kematian ikan selama pengiriman. Oke, selanjutnya mari kita membahas peraturan ekspor ikan hias di beberapa negara. Ini penting untuk dipelajari untuk menghindari situasi di mana ikan kalian itu ditolak oleh pihak bea cukai negara tujuan. Karena beda negara, beda juga aturannya. Kalau kita ngomongin pasar ikan hias secara global, 3 negara terbesar yang biasa impor ikan hias air tawar adalah Amerika, Inggris, dan juga Jerman. Sementara kalau untuk ikan hias air laut, pengimpor terbesarnya adalah Belanda, Amerika, dan Italia. Sebagai contoh, mari kita bahas peraturan Amerika untuk ikan hias. Yang pertama, buyer harus punya lisensi khusus untuk impor ikan hias. Berarti sebelum tanda tangan kontrak, kalian harus cek dulu tuh apakah calon buyer kalian memang punya lisensi khusus tersebut. Yang kedua, ikannya tidak boleh merupakan jenis satwa yang dilindungi. Dengan kata lain, tidak boleh ada di daftarnya CITES. Selanjutnya, ikan juga harus masuk lewat perbatasan resmi Amerika yang dijaga oleh pihak bea cukai. Kemudian, buyer juga harus mengisi formulir 3177 yang merupakan deklarasi impor ikan atau satwa. Dan seperti biasa, untuk tiap pengiriman, pemerintah Amerika akan memungut biaya bea cukai. Selain itu, buyer juga harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh berbagai instansi di Amerika seperti yang saya tuliskan di sini. Oke, sebagai perbandingan, berikut adalah persyaratan ikan hias biar bisa masuk ke Inggris. Yang pertama, eksportir harus bisa memberikan bukti sertifikat kesehatan alias Animal Health Certificate untuk memastikan bahwa komoditas kalian itu memang memenuhi syarat kesehatan yang ditetapkan. Pastikan kalian menggunakan formulir yang benar. Kemudian mirip-mirip sama Amerika, ikan hias yang masuk lewat Inggris juga harus lewat perbatasan resmi yang dijaga oleh pihak bea cukai mereka dan membayar bea masuk. Buyer harus daftar online di sistem yang namanya IPA FFS untuk memberitahukan bahwa akan ada paket ikan hias untuk mereka. Deklarasi ini harus dilakukan paling cepat 30 hari sebelum barang tiba atau minimal sehari sebelumnya. Seperti yang bisa kalian lihat, aturan Amerika sama Inggris aja udah rada-rada beda kan? Intinya memang harus banyak riset dulu sebelum ekspor. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!